Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sabar Asia, jurusan Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya mengenai penjualan produk dari mata kuliah kewirausahaan. Yang mana pada kali ini saya akan mempresentasikan aktiviti penjualan produk saya. Nah, untuk penjualan ini saya mau menjual di e-commerce, yaitu di e-commerce-nya di Shopee dan Tokopedia dengan nama toko yaitu Awan M Fashion. Yang mana toko Awan M Fashion ini adalah destinasi belanja fashion yang menyediakan berbagai pilihan produk fashion untuk pria dan wanita. Kami menawarkan beragam kategori produk seperti pakaian, celana, dan aksesoris, dan produk fashion terkini lainnya. Toko kami ini menggunakan sistem bisnis dropship. Kemudian apa itu sistem bisnis dropship? Sistem bisnis dropship adalah model bisnis di mana penjual atau reseller menjual produk kepada pelanggan tanpa harus menyimpan stok barang secara fisik. Sebagai gantinya, penjual bekerja sama dengan pemasok atau distributor atau dropshipper yang akan mengirimkan produk langsung kepada pelanggan atas nama penjual. Yang mana menggunakan sistem ini maka penjual tidak perlu menggunakan modal yang besar karena penjual tidak perlu melakukan stok barang yang untuk dijual. Kemudian selanjutnya itu produk overview. Nah, produk yang kami jual di toko kami itu yaitu adalah celana. Kami menawarkan berbagai jenis celana wanita dan pria, termasuk celana panjang, celana pendek, celana jeans, celana jogger, dan banyak lagi. Salah satu contoh produknya itu pada bisa lihat di foto, yaitu celana jogger. Kemudian untuk baju, kami menawarkan berbagai jenis baju, kemeja, kaos, jaket, dan banyak lagi. Kami memiliki pilihan baju untuk berbagai acara, dari kasual hingga acara formal, sehingga Anda dapat selalu tampil stylish. Yang mana salah satu contoh produknya itu bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada aksesoris fashion. Kami juga memiliki pilihan aksesoris untuk pria dan wanita, termasuk topi, kaos kaki, dan mindset. Yang contoh produknya itu bisa dilihat juga pada gambar. Kemudian bagaimana promosi strategi kami? Nah, untuk promosi strategi kami, yang pertama itu menawarkan kepada orang terdekat. Kami menawarkan kepada orang terdekat ketika kami meluncurkan produk baru dan memberitahu keluarga dan teman terdekat kami. Pertama, mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki hubungan baik dengan kita, sehingga kemungkinan mereka lebih tertarik untuk mendengarkan penawaran kita. Kedua, mereka mungkin lebih mudah memberikan masukan dan umpan balik yang berharga tentang produk atau layanan kita. Jadi ketika kami mengeluarkan sebuah produk, orang pertama yang kami tawarkan adalah orang-orang terdekat kami seperti teman, rekan kerja, atau orang tua. Karena mungkin mereka membutuhkan dan mereka sudah mempunyai rasa percaya kepada kita, sehingga mungkin akan lebih mudah untuk membeli produk dari kita. Kemudian strategi kedua yaitu postingan media sosial. Dalam rangka menjangkau pembeli yang lebih luas, strategi kami adalah memanfaatkan media sosial. Kami membuat postingan yang menarik tentang produk kami dengan harapan hal ini akan menarik minat pembeli dan mendorong mereka untuk membeli produk kami. Yang mana postingan media sosial ini kami lakukan di seperti story WhatsApp, postingan Instagram, dan Facebook. Yang mana ada kemungkinan untuk menarik pembeli yang lebih luas. Kemudian consumer profile. Consumer profile atau target market kami yaitu adalah pertama wanita fashion. Target pertama kami adalah wanita usia 18-35 tahun yang peduli dengan penampilan dan selalu mengikuti tren fashion terbaru. Mereka senang mencoba gaya berbeda dan menggunakan media sosial sebagai sumber inspirasi fashion. Kemudian yang kedua itu adalah pria fashion. Kami juga menargetkan pria usia 20-40 tahun yang aktif dan selalu berada dalam kota. Mereka memakai pakaian yang nyaman tapi tetap stylish dan modern. Target market kami ini adalah dua orang ini, yaitu wanita fashion dan pria fashion. Yang mana dalam dunia fashion mereka inilah paling banyak dalam melakukan pembelian pada produk-produk fashion.
Kemudian kompetitor analis. Untuk kompetitor analis kami itu, kami mengambil contoh J-Fashion, yaitu yang mana J-Fashion adalah toko online yang menyediakan berbagai koleksi pakaian dan aksesoris. Mereka memiliki beragam pilihan produk dengan harga yang bersaing, dan kelebihan dari kompetitornya adalah reputasi yang baik di pasar dan pengalaman yang menyenangkan. Berdasarkan analisa kami, untuk kompetitor satu ini, yang pertama yaitu mereka itu mempunyai reputasi yang baik. Salah satu keunggulan kompetitor adalah mereka telah membangun reputasi yang baik di pasar. Reputasi yang positif ini dapat membuat pelanggan merasa lebih percaya dan yakin saat berbelanja di toko mereka. Itu dibuktikan, reputasi baiknya dibuktikan dengan review-review yang diberikan dan juga sudah berapa banyak produk yang mereka jual, sehingga pembeli baru yang datang ingin membeli akan lebih percaya kepada mereka. Sedangkan toko kami ini baru memulai dan belum mempunyai reputasi sebaik yang dimiliki oleh kompetitor. Kemudian harga yang bersaing. Beberapa kompetitor mungkin memiliki keunggulan dalam menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk produk-produk tertentu. Nah, karena toko kami menggunakan sistem dropship, yang mana sistem dropship itu mengambil barang dari distributor, maka akan ada perbedaan harga antara distributor dan kami. Karena distributor tentu akan mengambil untung juga, dan kita juga akan mengambil untung juga, sehingga produk yang kita tawarkan tentu harganya akan sedikit lebih mahal daripada kompetitor-kompetitor lain yang mendapatkan distributor yang lebih murah, atau mereka lah yang menjadi distributor pertamanya. Sehingga dalam hal harga kita tentu akan mengalami persaingan yang sangat sengit dengan kompetitor yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi pasar spesifik. Kompetitor tertentu mungkin memiliki segmen pasar yang lebih spesifik, sehingga bisa menjadi pilihan utama bagi pelanggan dalam segmen tersebut. Contohnya saja J-Fashion yang tadi, mereka lebih fokus pada produk-produk dengan style Korea, sehingga ketika ada pembeli yang ingin membeli produk dengan style Korea atau baju-baju yang lebih cenderung fashionnya Korea, maka mereka akan lebih cenderung pergi untuk ke toko kompetitor seperti J-Fashion, karena mereka lebih unggul dalam segmen pasar tersebut. Kemudian sales report. Nah, ini adalah sales report dari penjualan di toko kami, yaitu Awan M Fashion, yang mana kami mendapatkan penjualan sebesar Rp128.000, dan produk kami dilihat sebanyak 20 kali dalam 30 terakhir, dan produk yang terjual itu adalah 2 dalam 30 hari terakhir. Yang mana pada toko kami produk yang terjual itu adalah celana jogger Fria Slim Fit Skinny Jogger Pants Korea Style, dan juga manset tangan handsock. Yang mana untuk rincian keuntungan yang kami dapatkan pada penjualan ini, yaitu bisa dilihat harga awal untuk celana jogger yang kami dapatkan dari distributor yaitu 89.900, yang mana kemudian kami menjualnya dengan harga 100.000 pada e-commerce Tokopedia. Kemudian di e-commerce Tokopedia itu terdapat potong biaya layanan yang harus dibayarkan penjual kepada Tokopedia, yang mana sebesar 45% dari harga yang dijual, yaitu dari 100% dibagi dengan 4,5 mendapatkan biaya layanan itu 4.500, yang mana untuk keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk celana jogger ini yaitu 100.000 dikurang 89.900 ditambah 4.500, yang mana keuntungan didapat ada 5.600. Kemudian untuk handset tangan handsock, itu harga produk yang dari distributor itu yaitu 23.900, dan harga jual produknya yang kita jual di Tokopedia di toko kita adalah 28.000 dipotong dengan harga biaya layanan sebesar 4,5%, maka keuntungannya kita dapatkan adalah 2.840. Nah, total keuntungan yang kita dapat dari kedua produk ini adalah 8.440, yang mana keuntungan ini jika dilihat itu sangat kecil ketimbang
sangat kecil ketimbang harga produk yang didapatkan. Ini wajar karena kami menggunakan sistem dropship. Yang mana sistem dropship itu jika kita menjual harga barangnya terlalu tinggi atau terlebih mahal, maka harga barang kita atau harga produk kita tidak akan dapat bersaing dengan toko-toko yang lain yang lebih menawarkan harga yang lebih murah, sehingga kita itu hanya dapat mengambil keuntungan sedikit dari produk yang kita jual. Ini pun tidak masalah karena pada sistem dropship itu kita tidak mengeluarkan biaya untuk penyimpanan produk atau penyimpanan produk selama jika produk itu tidak terjual, karena semua barang dan stok itu disimpan distributor kita, dan distributor kita juga yang mengirimkan kepada pelanggan, sehingga kita tidak lagi mengeluarkan biaya yang tidak diperlukan, sehingga keuntungan yang kecil itu masih bisa diterima karena kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya lainnya. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan produk laku pada toko Awan M Fashion ini? Yang pertama yaitu karena kami menawarkan produk kepada orang terdekat. Dua produk yang laku itu tadi kami menawarkan kepada teman kami, teman-teman rekan kerja kami, apabila mereka ingin membeli. Dan strategi ini cenderung berhasil karena ketika mereka membutuhkan, mereka langsung mencari, mengingat produk yang kita tawarkan dan membelinya. Ini sangat bagus sekali karena teman atau rekan kerja kita itu sudah memiliki kepercayaan kepada kita untuk membeli produk. Sedangkan faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kenapa produk kita tidak laku yaitu adalah kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif. Jika produk tidak dipromosikan secara cukup atau tidak menggunakan strategi pemasaran efektif, maka calon pelanggan mungkin tidak mengetahui keberadaan produk tersebut di toko online kita. Seperti yang tadi dijelaskan, kami melakukan strategi promosi yaitu menawarkan produk melalui postingan media sosial, yang mana mungkin produk melalui media sosial itu belum mencapai pembeli yang diinginkan, sehingga strategi promosi yang selama ini digunakan itu belum efektif dan kita perlu mencari strategi promosi yang lain. Kemudian persaingan yang ketat di pasar fashion online yang sangat kompetitif, toko harus berkompetisi dengan banyak pesaing. Jika toko tidak memiliki strategi yang tepat untuk membedakan diri dari pesaing, produk mungkin sulit bersaing dan tidak laku. Nah, seperti yang dijabarkan tadi, mungkin dalam persaingan untuk fashion ini di e-commerce itu sangat ketat sekali. Sudah banyak toko-toko lain yang sudah lama berdiri dan memiliki reputasi yang baik dan review yang baik, sehingga pelanggan baru yang ingin membeli produknya itu lebih memilih untuk membeli dari mereka. Dan juga mereka menyediakan promo-promo yang lebih menarik dan juga diskon-diskon, sehingga toko kami masih mengalami kalah saing dengan toko-toko yang lain, sehingga dalam hal persaingan ini kami harus melakukan strategi yang lebih berbeda lagi. Mungkin sekian dulu presentasi mengenai aktiviti penjualan produk di toko e-commerce Awan M Fashion dari saya. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.